Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SMP 2 Miayu. Kali ini kita masih melanjutkan cerita jalan-jalan kita di Surabaya dan Malang. Nah, setelah kita transit di Masjid Al-Akbar Surabaya, bersih-bersih, kemudian mandi, kemudian sholat subuh yang begitu syahdu di Masjid Al-Akbar Surabaya, kemudian makan pagi atau sarapan pagi, saatnya kita melanjutkan ke destinasi wisata yang pertama di Surabaya, yaitu Monumen Kapal Selam Surabaya. Nah, gimana ceritanya di Monumen Kapal Selam Surabaya? Tetap ikuti video ini sampai akhir ya. Inilah suasana kota Surabaya pada hari Selasa 22 Juni 2022. Suasananya cukup ramai karena ini adalah hari kerja di mana semua orang sibuk untuk pergi ke kantor. Tetapi alhamdulillah suasana ini tidak sampai macet, sehingga perjalanan kami menuju ke Monumen Kapal Selam Surabaya berjalan dengan lancar tanpa ada kemacetan sedikit pun. Alhamdulillah tidak lama kemudian kita sudah sampai di lokasi Monumen Kapal Selam Surabaya. Setiap peserta kita atur menjadi barisan sehingga nanti akan masuk ke area Monumen Kapal Selam Surabaya dengan tertib. Para peserta terlihat sangat antusias untuk segera masuk ke lokasi Monumen Kapal Selam Surabaya. Semua peserta masuk dengan tertib melalui pintu gerbang, dan juga petugas dari Monumen Kapal Selam menghitung setiap peserta yang masuk ke lokasi Monumen Kapal Selam Surabaya menggunakan counter. Monumen Kapal Selam atau disingkat Monkasel adalah sebuah museum kapal selam yang terdapat di Embong, Kaliasin, Genteng, Surabaya. Monumen ini terletak di pusat kota loh. Nah, monumen ini adalah sebenarnya kapal selam yang bernama KRI Pasopati 410, yaitu salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Wow, keren banget ya. Nah, ketika kita pertama kali tiba di Monumen Kapal Selam Surabaya ini, kita masuk ke ruang diorama tentang sejarah perjalanan perjuangan dari KRI Pasopati 410. Di sini kita akan menonton video dokumenter atau video tentang sejarah perjuangan KRI Pasopati 410.
dengan tugas dan sifat pengabdian yang jelas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awal. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkat pelestarian bangunan kapal selam. Tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan laut yang gugur dan tenggelam sebagai pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Fisik dari monumen yang menampilkan kapal ex-KRI Pasopati ini adalah saksi sejarah tentang pengabdian dan profesionalisme prajurit-prajurit Korps. Setelah siswa putra menonton video perjuangan kapal selam Pasopati 10, kami bergantian dengan siswa putri untuk masuk ke diorama. Kemudian siswa putra langsung menuju ke dalam kapal selam Pasopati 10 Surabaya untuk menyaksikan atau melihat-lihat suasana dan bagian-bagian yang ada di dalam kapal Pasopati 410. Yuk ikuti perjalanannya. Kami masuk ke dalam kapal selam ini menggunakan tangga yang sudah dibuat, dan nantinya kami akan menelusuri bagian dalam kapal selam dimulai dari bagian belakang sampai nanti ke bagian depan. Kapal selam ini dibawa ke darat untuk dijadikan monumen untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia. Monkassel ini berada di Jalan Pemuda, tepatnya di sebelah Plaza Surabaya. Jika kalian mengunjungi tempat wisata ini, nanti akan ada seorang pemandu lokal yang terdapat di sekitar lokasi Monkassel ini. Oh iya, ada cerita unik di balik hadirnya monumen kapal selam ini loh. Pada suatu malam, Pak Derajat Budianto yang merupakan mantan komandan kapal selam KRI Pasopati 410 dan juga mantan komandan kapal selam KRI Cakra 401 bermimpi diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut pada waktu itu untuk membawa kapal selam ini melayari Kalimas. Dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Dia ditugaskan untuk memajang kapal selam ini di samping Surabaya Plaza. Nah, bagaimana caranya membawa kapal selam ini dari laut menuju darat? Yaitu dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian diangkut ke darat dan dirangkai dan disambung kembali menjadi sebuah kapal selam yang utuh. Wow, sepertinya tidak mudah loh untuk membawa kapal selam ini ke darat. Nah, seperti inilah suasana di dalam kapal selam Pasopati 410. Cukup susah ketika kita akan berpindah dari ruangan yang dihubungkan dengan pintu yang berbentuk bulat. Kita harus menunduk dan juga harus berhati-hati supaya kepala kita tidak terantuk ke pintu penghubung tersebut.
kita sudah sampai di bagian penghujung depan dari monumen kapal selam Pasopati 410. Sebentar lagi kita akan keluar dari kapal selam ini. Itulah perjalanan kita di monumen kapal selam Surabaya. Sangat menarik, bukan? Oke, perjalanan berikutnya akan lebih menarik lagi loh, yaitu di tempat wisata yang bernama Selekta. Seperti apa keseruannya? Tetap ikuti video ini di bagian berikutnya. Oh ya, jika channel ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share juga boleh. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.